Jadi nggak harus kayak stuck di situ terus, ih sepi nih kampanye nih, aku nggak dapat orderan. Harusnya kan nggak begitu ya, kita ada peluang-peluang yang lain. Kita memanfaatkan mesin apa yang ada bisa dibuat yang lain. Jadi nggak stuck terus gitu loh. Zainers, kali ini bersama aku Ami, kita di segmen barunya Zaintek, Podis, Podcast Inside Business. Jadi di segmen ini kita akan ngebahas semua hal tentang inspirasi bisnis, kemudian isu-isu terkait bisnis kreatif yang ada di Indonesia. Aku nggak sendiri, kali ini aku ditemani oleh konsultan dari Zaintek. Ada dua cewek cantik di sebelah aku, yuk kenalan. Ya, sama aku Via. Dan aku Ima. Oke, kita akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Jadi jangan bosen untuk pantengin kita terus ya. Oke, kita langsung masuk aja ke topiknya. Jadi mungkin Zainers sudah tahu ya kalau misalnya akhir-akhir ini 2 bulan terakhir pemberitaan mulai dari TikTok, Instagram, bahkan di televisi nasional semua membahas terkait dengan kampanye pemilihan presiden, bahkan pemilihan calon legislatif seperti itu. Tapi tahu nggak sih bahwa sekarang itu ada isu yang mereka nggak dapat orderan terkait dari promosi atau kampanye yang ada dalam semarak pemilu ini. Jadi mereka sudah pada invest mesin, tapi ternyata yang dapat orderan itu orang-orang atas, kenalannya partai. Coba kita tanya sama mereka berdua yang lebih sering terhubung sama customer. Gimana guys? Ya, kalau misal yang dari isu yang beredar itu memang benar ada beberapa customer yang mengeluhkan, loh Mbak kemarin saya investasi ini katanya pemilu itu sudah pelaksanaan pemilu itu akan ramai mulai bulan ini sampai bulan sekian gitu. Ternyata kan 2 tahun berturut-turut akan ada pemilu ya gitu ya. Gitu. Tapi ketika mendekati itu katanya pesanannya sama aja seperti hari biasa gitu. Jadi tidak ada perubahan. Terus pernah ada juga customer saya, cuman dia zaman pemilu yang tahun kemarin, 4 tahun kemarin, itu dia yang orang atasnya yang kenalan partai itu. Jadi dia dapat proyekan pesanan partai, sublim, kaos partai gitu kan. Nah dia nggak melempar ke UMKM bawah, ke usaha percetakan, tapi dia langsung investasi mesin, beli mesin ratusan juta, dia produksi sebanyak-banyaknya. Kemudian sudah selesai produksi, BEP tutup modal lah istilahnya. Balik modal lah ya. Iya, balik modal dia jual mesinnya gitu. Jadi memang ada beberapa oknum yang seperti itu gitu. Yang tahu pasarnya lah, tahu produksinya pakai apa, dia investasi sendiri, dia jual sendiri kayak gitu. Berarti bisa dibilang orang ini aji mumpung ya, karena kenal orang dalam. Ya udahlah, aku beli mesin tinggal cari operator, tukang desain, udah jadi. Betul. Udah balik modal, aku udah gak butuh mesinnya, aku bisa fokus usaha yang lain gitu. Nah, kalau dari Kak Ima sendiri, customer ada yang memang beli mesin, entah itu mesin untuk bikin sablonnya atau mesin cetak gitu seiring kampanye ini? Kalau misalkan dari ini ada sih, cuman karena kan kita nggak harus fokus ke kampanyenya aja ya. Misalkan orderan sepi ya, karena kampanyenya itu tadi, nah kita itu bisa beralih ke produk yang lain. Jadi nggak harus kayak stuck di situ terus, ih sepi nih kampanye nih, aku nggak dapat orderan. Harusnya kan nggak begitu ya, kita ada peluang-peluang yang lain. Kita memanfaatkan mesin apa yang ada bisa dibuat yang lain. Jadi nggak stuck terus gitu loh. Jadi kayak kita bikin bisnis yang custom untuk produk-produk kreatif gitu. Betul. Ya. Contohnya apa sih yang lagi diminati pasar Ini sekarang? kemarin kita jalan-jalan ya, berdua jalan-jalan ke mall lah istilahnya, terus masuk ke toko-toko merchandise gitu. Mungkin Mbak Ami juga tahu ya toko merchandise yang besar di mall. Yang warna kuning betul ya. yang gitu. Kemudian ada yang satunya lagi yang produk Cina. Warna merah. Oh iya, betul. Nah itu kita masuk ke dalam itu banyak produk-produk karena kita tahu basicnya percetakan atau oh ini pakai mesin apa gitu. Jadi kayak main tebak-tebakan aja kita. Itu ada tumbler yang biasa gitu, tumbler Plastik custom atau stainless atau ada yang plastik ada, kemudian yang stainless itu ada, yang ada sedotannya langsung itu ada. Nah kalau dilihat dari cost produksi ya, karena kita paham di bidang itu lumayan untuk keuntungannya, margin keuntungannya istilahnya, karena harga jualnya
100 sampai 200 ke atas, bahkan ada yang 300 gitu. Gila ya. Sedangkan cost produksinya mungkin sekitar tumbler mungkin 25 lah ya, apalagi yang plastik. Kemudian untuk full print itu pakai UV mungkin nggak sampai 20.000 kayak gitu. Tapi harga jualnya bisa lebih tinggi gitu. Gila, keren banget ya itu. Ya. Apalagi sekarang kan orang-orang udah sadar nih kalau misalnya kita harus ngejaga lingkungan, nggak bisa pakai botol sekali pakai kayak gitu ya. Apalagi di Jakarta udah digemborin tuh kalau mereka harus pakai tumbler yang bisa digunakan dalam waktu yang lama gitu. Oke banget sih itu. Ada lagi selain itu mungkin ya? Kemarin tuh ada juga dari puzzle. Nah, ini tuh dari triplek. Nah, itu tuh bikinnya dari laser cutting CO2. Jadi dari puzzle itu tadi bisa dirangkai dan itu menjadi kayak menara Eiffel atau yang musik-musik itu loh, Mbak. Kotak musik. Ya, kotak musik. ya, box Terus ada musik. global dunia ya. Ya, global. Iya. Nah, itu bisa sampai 500 iya. ya, 599 ya. 599 atau 600.000 sih itu. Padahal Harga dari jual. cuman dari triplek. Mungkin ini ya, karena desainnya kan rumit, detail 3D kan biasanya. Itu yang dihargai tingginya kan. Kalau dari modal kita cost produksi bikin cuttingannya atau misalnya dari bahannya itu sebenarnya murah. Iya iya. Mungkin kalau misal dari bahan kita udah tahu, oh mesinnya udah tahu. Mungkin nanti untuk kendala atau tantangannya bisnis di luar sana, digital printing itu di desainnya. Karena kan model awal mungkin ya desainnya yang rumit. Soalnya kan harus satu-satu gitu kan, baru dirangkai gitu. Mungkin bisa beli atau menjasakan desain baru diproduksi massal gitu, diproduksi banyak gitu. Oke, sebenarnya aku ada informasi nih ya buat designers. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa desain tapi mau punya bisnis kreatif, nggak perlu khawatir. Sekarang itu ada marketplace luar negeri, salah satunya itu Etsy.com. Nah, di sana kalian bisa cari banyak banget file desain yang berhubungan sama laser kayak gitu, atau misalnya berhubungan sama sablon. Ya udah kita tinggal beli filenya. Memang harganya itu dolar ya, jadi kita harus punya credit card. Nanti kita udah dapat filenya, udah langsung aja kita proses gitu, cutting. File-file kayak yang di mall-mall itu bisa ya Mbak ya? Bisa gitu. Jadi kita nggak akan kena hak cipta karena kita emang ngebeli kan. Ya bisa juga ini ya, menjasakan desain. Karena kan di luar sana juga di Facebook atau di mana tuh juga ada jasa desain gitu kan. Anak-anak desain grafis itu bisa jasakan gitu. Oke, nah selain dari hasil laser yang tadi diinfo untuk kayak bikin kotak musik, puzzle, kemudian tumbler, ada nggak sih yang lain yang berhubungan sama mesin-mesin kayak mesin printing ke kain? Kenapa? Karena orang-orang yang nggak dapat orderan kampanye itu kan mungkin bisa jadi mereka udah prepare kaos partai, tapi ternyata kok aku nggak dapat orderan nih, bisa nggak ya dimanfaatin ke produk yang lain gitu? Oh bisa. Ini kemarin lihat ini ya, bantal Iya, yang ini bantal untuk leher, kemudian bantal leher. boneka-boneka sama selimut. handuk selimut gitu. Itu kalau untuk mesinnya bisa pakai mesin Sublim. Kalau misal investasi awal mungkin untuk kaos partai, untuk jersey gitu kan. Biasanya mesin Sublim di pasaran cuman untuk itu kan Mbak, jersey, Sublim, hijab gitu. Ternyata di ternyata di mall itu, di toko merchandise tadi itu ada bisa lucu-lucu kayak bantal, selimut gitu. Desainnya pun desain yang menarik, yang eye-catching gitu. Yang disukai anak-anak. Betul, lah yang ya, disukai gitu ya. anak-anak karena pasarannya kan perempuan pasti lihat cewek-cewek, lihat barang lucu gitu kan, nggak butuh tapi dibeli kayak gitu. Ya kan, pasti Mami juga kayak gitu kan. Betul. Jadi FOMO ya. Betul, jadi Sublim bantal yang tadi, terus ada juga DTF yang tote bag kekinian. Ya, itu Tote bag dari kekinian DTF. itu juga Oh ya, biasanya ada tuh anak-anak kuliah yang sukanya pakai tote bag Iya. kanvas, betul kemana-mana tote bag, gitu ya. cuman lebih ke yang tadi balik lagi sama desainnya yang bagus, yang disukai anak muda kayak gitu sih. Itu mahal harganya sekitar 70 ribuan, padahal tote bag mungkin Nggak sekitar sampai segitu sih. 20.000, jasa tetesnya berapa gitu. Jadi Itu itu nggak full lumayan. print ya, cuman di tengah doang 4 atau 5. Berarti bahan dasar. Jadi kalau kita ngomongin tuh gini, bahan dasar kayak misal tote bag yang harganya murah, kalau misalnya kita custom dengan printing, dengan sablon, hasilnya bisa bikin cuan kita lebih gitu. Betul. Harga jualnya jadi lebih tinggi, Betul, tergantung lebih dari mahal, desainnya tergantung. tadi. Nah, aku penasaran, mesin-mesin seperti ini tuh apakah memang dibanderol dengan harga yang ratusan juta atau
ada solusi lain, misal kita tidak bisa invest gitu ya untuk mesin yang gede, kita bisa main di mananya dulu gitu mungkin. Misalkan tadi ya yang DTF tote bag, nah itu seperti kan DTF itu kalau printernya kan ratusan juta, sedangkan finishingnya bisa pakai heat press aja dan itu mulai 3 jutaan. Jadi kalian itu kalau untuk designers nih bisa invest di mesin heat pressnya dulu. Nah untuk print DTF-nya itu bisa maklon di printing yang luar. Oke, karena cost untuk kita maintenance, kalau misalnya kesumbat atau apa itu harus ada biaya yang kita spare sendiri Betul, gitu ya. betul. Ini nyambung sama Kak Ima ini Kak. Kemarin saya ada customer ini beli mesin press 10 unit. Jadi salah satu brand clothing, betul, salah satu brand clothing besar di Surabaya gitu. Jadi dia fokus produksi. Jadi untuk DTF-nya dia maklon ribuan gitu ke digital printing, terus dia investasi mesin pressnya tuh, jadi dia press sendiri, fokus produksi gitu. Salah satu brand clothing, jadi fokusnya di situ. Berarti kalau dipikir-pikir itu menjanjikan ya, karena selain memang peminatnya banyak, ngebantu juga warga sekitar. Betul. Ya kan, anak-anak muda sekarang kan banyak lulusan yang lagi cari kerja ya, jadi lapangan kerjanya lebih luas lagi. Betul, fokus produksi biar nggak susah maintenance-nya kayak gitu. Oke, nah kalau dari kalian nih, karena kan yang setiap hari berhubungan sama customer gitu, yang tahu sekarang itu pasar produknya seperti apa, ada nggak sih rekomendasi mesin-mesin yang cocok untuk bisnis kreatif tadi, yang ibaratnya di segala musim oke, nggak hanya di musim pemilu atau kampanye, akhir tahun, awal tahun itu tetap rame apa? Kalau dari saya, itu aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi ini sih UV, karena kemarin kan juga ada pameran SPE yang di Surabaya, kemudian ada yang di Jakarta juga. Nah itu paling rame produknya, paling banyak dicari itu yang UV Kak, gitu. UV Mbak. Jadi dia bisa bikin apa aja? Bisa ini, hampir semua bahan bisa. Cuman nanti ini bahan yang licin itu ada coatingnya gitu, sama kayak sublim lah. Jadi mu itu harus di coating dulu kan. Kalau misal kayak gini kan mau di sublim, di coating. Kalau UV itu ke bahan tertentu yang licin itu harus di coating gitu. Itu bisa semua bahan. Kayak Mbak Mi tahu power bank yang itu power bank, kemudian case HP, korek sekarang yang korek-korek partai gitu. Oh, korek kecil. Betul, gitu. korek kecil. Nah itu semua bahan datar bisa, kemudian yang tumbler itu bisa. Ada rotarinya gitu. Terus kalau misal selain itu, Mbak Ami tahu parfum yang merek-merek kecil itu kan? Yang kayak misalnya dijual di yang itu sih, apa, Iya, outlet iya. merah. Iya, 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 Nah, outlet itu yang merah itu 25, lucu-lucu. 35 itu kan kecil-kecil toh. Betul. parfumnya. Nah itu brand-brand make up juga, itu saya lihat kemarin yang di mall, itu dia pakai UV DTF. Itu ada teknologi yang baru, betul. Jadi media-media yang tidak tercover UV flatbed yang tadi, itu pakai UV DTF gitu. Bisnisnya biasa di merchandise atau brand-brand kosmetik gitu sih. Oke, jadi memang sekarang UV DTF Betul, itu UV, yang UV lagi roll, rame ya. betul itu lagi rame untuk sekarang sama 5 tahun ke depan sih, kayak infonya gitu, isunya. Gitu. Oke, selain itu berarti apa lagi yang bisa masuk? Sublim ya tadi? Ya sublim betul. banyak itu bisa. Berarti kalau sublim itu kita fokusnya hanya kayak bikin jersey, bantal gitu. Ada yang lain Enggak sih, kalau sublim bisa. kan dari outputnya memang dari kertas ya, kertas transfer paper sublim. Tapi itu bisa diaplikasikan ke bahan yang polyesternya 70%. Jadi nggak harus di jersey ataupun bantal. Apapun bahan itu ya, kain, pokoknya 70% polyester itu bisa diaplikasikan di sublim tadi. Oh iya, biasanya kan kalau ini ya, apa pakaian muslim itu loh. Betul, itu kan biasa. biasanya apa namanya bermotif, Iya ya itu bisa. jubah apa? Ya. Ya yang long dress gitu kan, pakaian betul. muslim itu bisa hijab. Terus ada juga customer saya itu yang invest sublim sama press roll, itu dia fokus ke jasa sih. Jasa, cuman dia ada produksi sajadah, terus mukena sama pakaian-pakaian muslim sama hijab gitu. Itu Basic apalagi ke kalau aparelnya. Ini ya Ramadan pasti banjir orderan. Betul, gitu. kalau Ramadan dia omsetnya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Mantap ya. Berarti sebenarnya kita nggak perlu bingung ya, karena ternyata masih banyak banget produk kreatif yang bisa menghasilkan cuan gitu ya. Betul. Oke, dari mesin-mesin tadi itu harganya cukup mahal nggak sih? Dan Zaintek ngejual nggak sih? Ya lumayan sih, ada dari mulai 3 jutaan, 10 jutaan, sampai ratusan juta kita ada.
dan Zaintek juga menjual. Misalkan kalau mau konsultasi dulu dan mau dihitungkan BEP-nya berapa bulan balik modalnya, itu kita bisa bantu. Sama ini mungkin bisa ditonton juga ya oleh Zainars. Jadi aku itu sempat cek salah satu YouTube, itu ada akun namanya Scale Up UMKM. Jadi di sana itu ternyata ada tote bag gitu, tote bag Spunbond yang dijual harganya 2000-an. Jadi dia itu kayak nerima jasa. Jadi dia punya mesin press. Mesin pressnya itu kayak mesin press rakitan gitu. Jadi banyak, lebih dari 20 aku lihat di videonya. Jadi dia itu kayak maklonin di luar seperti yang di info Kak Ima tadi ya. Jadi maklonin di luar, dia tinggal ngepres gitu sih. Dan itu rame banget. Kayak misalnya buat Idul Fitri kan biasanya kita ngasihin bingkisan, kemudian akhir tahun ya Natal, atau bisa untuk ulang tahun gitu. Jadi ternyata dengan modal yang kecil ya, mesin press bisa bikin usaha yang seperti itu. Kalau misalnya orderan udah banyak, tinggal ningkatin aja jumlahnya. Kayak yang tadi tuh aparel ya, yang dia beli 10 unit, itu ternyata makronya di luar, dia bisa dapat orderan banyak. gitu. Yang penting kuncinya adalah marketingnya. Betul, tuh kayaknya ya. marketingnya. Sekarang kan kita nggak harus ngandelin pakai marketplace luar negeri, tapi kita bisa pakai marketplace sendiri, kemudian bisa juga di Instagram atau di WhatsApp gitu ya orderannya. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan di segmen Podis kali ini. Nantikan terus kita karena kita akan terus berbagi inspirasi usaha, inspirasi bisnis buat kalian. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Bye. Zaintek, solusi bisnis percetakan.